Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Multimedia Pembelajaran. Nah, di sini kami terdiri dari dua orang, ada saya sendiri Syekila Nazifah dengan NIM 519213101, kemudian rekan saya Yantida Melia dengan NIM 519213106. Di sini kami mengambil materi tentang dasar-dasar instalasi penerangan listrik. Instalasi listrik adalah suatu perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik ke peralatan-peralatan yang memang membutuhkan tenaga listrik. Jadi instalasi listrik itu sendiri memang penting untuk dilakukan, terutama untuk konstruksi bangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sumber listrik yang biasa diberikan untuk pemasangan listrik pada suatu bangunan konstruksi itu sendiri dapat berasal dari genset, dari PLN atau perusahaan listrik negara, atau apapun yang bisa menghasilkan tenaga listrik dan lainnya. Misalnya seperti baterai, solar cell, dan sebagainya. Dasar perencanaan instalasi listrik bangunan. Dalam merancang atau menggambar instalasi listrik pada bangunan itu sendiri, kita membutuhkan penerangan dan tenaga. Selain itu, hal ini juga perlu diperhatikan melalui analisa data perhitungan teknis mengenai susut tegangan, beban terpasang, dan kebutuhan beban maksimum, arus hubung singkat, dan daya hubung singkat pada proses pemasangannya. Ada beberapa petunjuk yang dapat kita pakai sebagai pedoman untuk perancangan instalasi listrik untuk bangunan atau gedung yang akan dibangun. Yang pertama itu kita wajib menggambar denah bangunan yang akan kita pasang, yang akan dipasangkan listrik. Kemudian yang kedua, kita perkirakan penggunaan tiap-tiap ruangan dalam gambar yang akan dipasangi listrik tersebut, misalnya pada ruangan duduk, dapur, kamar, ruang tamu, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan letak perlengkapan hubung pembagian listrik, perlengkapan hubung bagi, tempat yang mudah dicapai dari jalan masuk gedung tersebut atau bangunan tersebut. Kemudian kita gambar penempatan titik-titik lampu atau saklar-saklar yang serta hubungan antara saklar dengan lampu yang memang dilayaninya. Saklar untuk penerangan umum biasanya selalu ditempatkan di dekat pintu. Jadi kalau pintunya dibuka, saklarnya dapat langsung dan mudah untuk kita jangkau. Kemudian kita gambar penempatan kotak-kotak kontak dindingnya. Secara umum kotak kontak dinding sebaiknya itu dipasang nggak jauh dari sudut-sudut ruangan. Kotak kontak dinding yang dipasang di tengah-tengah dinding besar kemungkinannya akan tertutup atau terhalang oleh suatu perabot sehingga kurang berfungsi. Hal penting dalam instalasi listrik yang harus kita ketahui, mengetahui ukuran rumah dan daya listrik. Ukuran rumah, ketahui ukuran rumah Anda memang yang mengetahui panjang kabel yang dibutuhkan untuk jalur utama instalasi listrik tersebut. Kemudian ukuran ruangan, ketahui ukuran ruangan untuk menentukan kabel yang dibutuhkan, lampu dan saklar yang akan dipasang di dalam ruangan. Kemudian kita perlu mengetahui daya listrik untuk menentukan ukuran miniatur circuit breaker atau MCB yang akan digunakan di dalam rumah. Yang kedua itu mempersiapkan kebutuhan material pendukung. Untuk instalasi listrik, Anda membutuhkan beberapa material penunjang, contohnya box MCB, ELCB, saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak, lampu, kabel, isolasi, pipa PVC, kotak sambungan, dan sebagainya. Pastikan bahan-bahan tersebut memang memiliki kualitas yang baik dan aman untuk kita. Kemudian mempersiapkan kebutuhan alat-alat lainnya. Pekerjaan listrik tidak dapat kita lakukan tanpa alat yang tepat. Jadi setelah berbagai kebutuhan material listrik terpenuhi, siapkan kebutuhan alat-alat kerja yang memang tepat. Contohnya alat-alat untuk membobok dinding saat pemasangan saklar, stop kontak, pipa, dan palu. Kita juga memerlukan beberapa alat lainnya seperti tang kombinasi, test pen, tang untuk memotong, obeng plus dan minus, pisau, alat pengukur, dan pengupas kabel. Memasang bahan-bahan untuk instalasi listrik. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan saat memasang instalasi listrik itu, yang pertama kita membuat lubang saklar atau stop kontak. Jika semua kerja telah dipersiapkan, kita dapat menentukan titik-titik di mana sih pemasangan saklar dan stop kontak di dinding ruangan itu. Biasanya kan jarak pemasangan saklar dan stop kontak itu 125 cm dari lantai. Setelah kita menentukan titik saklar dan stop kontak, kita harus mulai membuat lubang di dinding yang berfungsi untuk tempat pemasangan stop kontak atau saklar, dan sesuaikan jumlah lubang yang dibuat dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu membuat jalur kabel dan pipa. Untuk membuat jalur kabel dan pipa biasanya dilakukan dengan cara memblok tembok menuju ke atas plafon. Dan setelah itu
kita dapat memasang pipa PFC agar jalur kabel tetap aman di dalam tembok. Yang selanjutnya yaitu memasang box MCB dan LCB. Box MCB biasanya dipasang di tembok dekat dengan pintu utama rumah dan dekat dengan KWH meter. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemasangan kabel dari sumbernya dan agar seluruh instalasi listrik rumah dapat terlindungi. Dan Anda pun dapat memasang LCB untuk melindungi Anda dan keluarga dari sengatan listrik. Dan yang kelima yaitu melakukan pemasangan pada jalur utama. Setelah memasang box MCB dan LCB, Anda dapat memasang kabel-kabel pada jalur instalasi listrik. Biasanya ada 3 jenis kabel yang digunakan, yaitu kabel pasa itu yang biasanya berwarna merah, dan kabel netral itu berwarna biru, dan kabel arde berwarna kuning dengan garis hijau. Sebaiknya ketiga kabel ini dipasang di dalam pipa PFC. Dan yang keenam, melakukan pemasangan kabel instalasi menuju saklar dan stop kontak. Setelah kabel jalur utama terpasang, lakukanlah pemasangan kabel-kabel yang dibutuhkan untuk saklar, lampu, dan stop kontak. Biasanya pemasangan kabel dari sumber menuju alat-alat listrik memerlukan sambungan. Setiap sambungan kabel dapat dipasang di dalam kontak. Mengatur kabel dalam kontak akan menjaga kabel tetap rapi dan mempermudahkan Anda untuk mengidentifikasi kabel. Yang ketujuh yaitu menyambung kabel pada MCB, saklar, dan stop kontak. Setelah kabel selesai dipasang, jangan lupa menyambung kabel-kabel tersebut pada setiap baut terminal di MCB, LCB, saklar, dan stop kontak. Setelah kabel tersebut dengan benar dan alat listrik sudah berada di tempatnya, selanjutnya adalah menutup jalur-jalur kabel yang telah dilapisi PFC di dinding. Dan langkah yang terakhir ialah menyambungkan kabel dari sumber listrik yang berasal dari MCB utama pada KWH meter. Yang kedelapan yaitu menggunakan alat-alat listrik yang berlabel SNI atau Standar Nasional Indonesia. Sebaiknya semua komponen yang digunakan untuk pemasangan instalasi listrik rumah harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dan sudah lolos uji kelayakan. Semua komponen dan peralatan listrik yang digunakan harus memenuhi standar nasional Indonesia atau yang disingkat dengan SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Selanjutnya yaitu membagi instalasi listrik menjadi beberapa kelompok. Untuk rumah sederhana, instalasi listrik dapat terbagi menjadi 8 kelompok. Setiap jalur dapat dibedakan berdasarkan kegunaan. Misalnya 1 jalur untuk AC, 2 jalur untuk water heater dan pompa air, dan 1 jalur untuk lampu, dan 1 jalur untuk stop kontak. Selain itu, 1 jalur digunakan maksimal untuk 12 titik lampu dan 8 titik stop kontak. Yang ke-10 yaitu grounding saat pemasangan instalasi listrik rumah. Jika Anda ingin instalasi listrik di rumah lebih aman, Anda bisa menggunakan mekanisme pembumian atau grounding arus ke dalam tanah. Jika tiba-tiba daya membesar karena misalnya ada sambaran petir, grounding atau LCB membantu menjaga perangkat listrik di rumah tetap aman. Nah, di sini berikut beberapa komponen dan material penting yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu MCB, yang kedua yaitu LCB, yang ketiga box MCB dan LCB, yang keempat saklar, stop kontak, kabel listrik, isolasi, pipa, embodus atau kotak sambungan, dan tedus. Nah, di sini tertera harga berbeda-beda antara penyedia jasa yang satu dengan yang lain. Nah, di jasa instalasi MCB diperkirakan biayanya 235.000 per titik. Kalau kabel utama berkisar 70 sampai 90.000 per meter, dan lampu indoor 100.000 per titik. Stop kontak 100 sampai 200.000 per titik, dan lampu outdoor diperkirakan 120 sampai 200.000 per titik. Dari semua pembahasan yang telah kami bacakan, kami menarik kesimpulan yaitu dalam merancang atau menggambar instalasi listrik pada bangunan itu sendiri dibutuhkan penerangan dan tenaga. Selain itu, hal ini juga diperhatikan melalui analisa data perhitungan teknis mengenai susut tegangan, beban terpasang dan kebutuhan beban maksimum, arus hubung singkat dan daya hubung singkat pada proses pemasangannya. Hal ini dilakukan supaya bangunan agar dapat berfungsi dan dihuni dengan baik. Selain itu dapat memberikan kenyamanan dan dapat memenuhi keselamatan. Sekian dan terima kasih.